masing-masing. Ngobrol dimulai. Ngobrol selesai. Oke, selamat pagi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik semua, datang semua ya? Oke. Syukur ya kepada Tuhan karena kita sudah diberi kesehatan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, jangan lupa selalu bersyukur. Datang semua ya, Bapak absen dulu ya. Adrian, Ahmad, Akbar, Hadir Pak. Alif, Ada Pak. Andi Fatir, Hadir Pak. Ayu, Aziza, Herman, Hadir Pak. Husnul, Adil, Hadir Pak. Nur Ramadan, Hadir Pak. Nur Rizki, Hadir Pak. Nur Talib, Hadir Pak. Nur Hikmah, Rasti Runi, Bibi Rafitni. Oke ya, hadir semua ya. Bagus. Itu ya. Sekarang musim pancaroba ini sering hujan, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Jadi harus jaga kesehatan ya. Kesehatannya jangan lupa kalau mulai sudah tidak enak badannya minum vitamin. Jangan obat dulu kalau belum sakit. Ya, vitamin dulu ya. Nah, itu ya. Jadi bukunya sudah dibawa. Sudah ya, materinya sudah di-download kemarin, Pak yang Bapak kirim dari WhatsApp ya. Sudah ya? Ya. Oke, sudah dibaca-baca kan? Nah, ya. Iya. Nah, coba Bapak mau lihat dulu peralatannya. Peralatan tempurnya hari ini. Bukunya dikasih keluar dulu semuanya. Buku IPA-nya, tulisnya, pulpennya, ya. Sudah lengkap semua ini. Kasih keluar semua buku tulisnya ya. Buku tulis pun bisa. Sudah siap semua? Sudah ya, oke bagus. Ya sekarang waktunya untuk mengecek kesiapan. Sudah siap belajar toh? Ya. Siap. Karena kalian sudah bilang siap, tantang sekarang ya. Sama seperti kemarin. Tepuk siang, malam, pagi. Ya. Kalau pagi bertepuk 1 kali. Kalau siang tepuk 2 kali. Kalau malam tepuk artinya tidak bunyi ya. Oke. Kalau yang salah nanti harus menyanyi. Bukan. Ya makanya harus fokus dulu, fokus ya. Ikuti abang-abang Bapak. Ya. Fokus ya. Siap? Siap. Oke. Sekarang pagi. Oke ya, bagus. Siang. Mana yang salah? Oke, good. Siang. Pagi. Siang. Malam. Ya, satu kali lagi. Satu kali lagi. Siap ya? Pagi. Siang. Malam. Oke, sudah siap belajar semua ya? Oke ya. Nah,
Nah, kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ingat Pak. Tentang apa? Farah? Beda potensial Pak. Beda potensial ya. Ada yang tahu apa itu beda potensial? Nah, apa itu beda potensial? Ada? Ayo coba satu orang. Muatan yang berbeda. Muatan yang Berbeda. beda muatan. Ada perbedaannya. Apa ya? Atau energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan. itu ya beda potensial ya. Energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu Muatan. Nah, jadi masih ingat ya? Masih dipelajari? Ya? Jadi masih dibaca-baca di rumah? Ya, dibaca-baca ya, jangan mentang-mentang sudah selesai tidak dihiraukan lagi. Ya, Oh, saya pasang sama hari baca terus. Bagus. Itu memang cara membaca kalian. Ya. Nah, ternyata ya di tubuh kita juga terdapat listrik. Ada yang percaya nggak? Ada. Ada ya? Saya sih. Bagaimana? Bagaimana? Ini baik. Kalau di pukul itu kayak kesetrum ya. Ya, betul ya. Sebenarnya di tubuh kita juga ada yang namanya listrik. Namun tidak sama ya dengan listrik yang di rumah tangga atau di sini yang kita pakai menyalakan apa mengecas HP, mengecas laptop atau menyalakan lampu, bukan listrik itu ya. Kalau listrik itu ada di dalam tubuh kita, nah, bisa-bisa kita it ya, mati ya. Kalau misalkan listrik apa ya? Ya. Nah, jadi beda ya, beda listriknya. Nah, yang di pada tubuh kita ini cuma berbicara tentang muatan-muatannya ya, muatan yang berpindah. Udah ya, oke. Nah, sekarang coba kasih kubur di meja sedikit. Lihat dalam keras. Bagaimana rasanya? Salih, bagaimana rasanya? Hah? Kayak kesetrum. Ya, kesetrum ya. Sakit atau tidak? Sakit. Sakit ya. Kenapa bisa sakit kira-kira? Kenapa bisa sakit kira-kira? Ya, geli. Kenapa bisa geli kira-kira? Ada yang mengajukan pendapatnya. Kenapa bisa sakit? Kenapa kita bisa merasakan sakit kalau terbentur meja atau misalnya jatuh dari sepeda? Karena apa? Karena ada muatan. Ya, ada rangsangan ya, rangsangan. Rasa sakit yang dikirim dari misalnya kulit kita ya, otot kita ke otak, terus otak memerintahkan kita untuk merasakan yang namanya sakit. Ya. Nah, itu juga salah satu gejala apa? Kelistrikan di dalam tubuh kita. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya, tentang kelistrikan pada tubuh, pada saraf manusia ya, manusia. Nah, nah itu ilustrasinya. Pada saat disentuhnya pasti kita merasakan sakit ya. Nah, apa manfaat mempelajari ini? Apa manfaatnya? Nah, diharapkan peserta didik memperoleh tambahan pengetahuan bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat listrik yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rangsangan ya, rangsangan listrik, sinyal listrik melalui sel saraf, dan sel saraf jika sering digunakan maka impuls yang bekerja semakin lancar atau semakin mudah menyerap informasi. Ini, gini. Setelah mempelajari ini kalian bisa tahu ya bahwa otak kita itu bisa
latih, saraf kita bisa dilatih dengan cara bagaimana? Belajar secara rutin. Kalau belajar secara rutin itu istilahnya kita mengasah pisau. Kalau diasah terus pisau, maka pisaunya akan jadi tajam. Begitu juga otak kita ya. Nah, semakin sering kalian belajar, rutin kalian belajar, itu akan membuat sinapsis itu semakin banyak terhubung antara sel saraf dengan sel saraf satu dengan sel saraf dua lainnya ya, atau dua ya. Ya, itu akan banyak terhubung. Kalau semakin banyak terhubung, otomatis impuls itu atau rangsangan bisa berjalan dengan lebih baik, lebih lancar. Makanya dibilang kalau yang pindah ke otaknya encer, karena itu ya banyak sinapsis yang terhubung di sarafnya. Bukan otaknya yang cair ya, bukan. Ya, itu kemampuan mengolah informasi. Nah, ya. Nah, apa tujuannya? Apa tujuannya? Coba satu orang bacakan. Ya, Pak. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menginvestigasi bagian sel saraf. Ya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian sel saraf. Jadi nanti ini kalian lakukan diskusi, nanti ada apa namanya LKPD ya, pada LKPD ada gambar sel saraf, nanti kamu identifikasi ini bagian ini namanya apa, fungsinya apa ya. Terus yang kedua siapa? Yang lain lagi siapa? Tolong bacakan. Pak. Ya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan tentang fungsi kelistrikan pada saraf manusia dengan benar. Nah itu ya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia dengan benar. Jadi nanti kalian apa namanya mendiskusikan tentang bagaimana ini proses kelistrikan ini yang terjadi dalam tubuh kita ya, saraf kita. Oke? Loyo lagi. Loyo bantu sini ini. Loyo, sarapan Loyo. Masih pagi ya? Sarapan di semua? Iya. Sarapan ya. Nah, lanjut penilaian. Nah, yang pertama itu ada penilaian sikap ya. Sikap ini terbagi dua, ada yang spiritual dan sosialnya. Nanti spiritualnya contohnya tadi ya, pada saat kalian berdoa tadi khusyuk atau tidak ya, itu semuanya dinilai. Perhatikan ya, kalian berdoanya betul-betul berdoa atau main-main ya. Terus sosialnya bagaimana? Bekerja sama, disiplin mengikuti pembelajaran ya, itu ya. Terus ada penilaian keterampilan. Nah, pada saat nanti kalian melakukan penyelidikan dan mengerjakan LKPD serta tampil untuk membacakan atau menampilkan hasil kerja kalian ya. Nah, itu juga dinilai semua nanti ya. Jadi harus betul-betul serius mengerjakan LKPD-nya ya. Terus yang terakhir ada penilaian pengetahuan. Sama seperti kemarin, penilaian pengetahuan itu untuk mengukur tercapaian tujuan pembelajaran ya. Itu melalui kuis ya. Oke. Oke. Ya. Jadi itu ya, ada 3 penilaiannya. Jadi nanti Bapak minta kalian belajarnya serius ya, betul-betul ya. Pak, oke, supaya nanti di akhir itu menjawab quiz tidak ada masalah, oke? Oke ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kalian siapkan bukunya, pulpennya ya. Ini ada video. Nanti di video ini buat pertanyaan yang bisa kamu buat pertanyaan ya mengenai video ini ya, yang kalian saksikan. Ya. Nah, sambil perhatikan sambil catat kira-kira apa yang bisa ditanyakan dari masalah ini ya, masalah yang akan tampilkan ya. Oke. Nah, perhatikan dulu ya. Waktu menentukan bagaimana siku kita yang berbeda. Ketika itu juga ada sensasi keseluruhan jalan seluruh tubuh yang berbeda. Kita kaget, kesakitan dan rasanya
terjadi berkat sistem kaki ini. Itulah kenapa kalau saat di siku kena benturan mendadak, sinyal dan sakit langsung dikirimkan ke markas besar dan bikin sensasi tidur-tidur mirip disengat listrik. Benturan ini juga lah yang membuat syaraf kita shock dan tangan kita pun kaku untuk beberapa waktu. Tetapi meski sinyal terbentur dari aliran listrik, tubuh kita juga bisa cenderung mau tanpa pengaruh colokan. Ya, itu karena kita melihat yang negatif ini dalam kegiatan sehari-hari pada waktu menggabungkan dan bermata netral yang diam itu pun berlarian dari tangan dan bikin sensasi nyetrum yang lumayan. Intinya, psikopesiko itu adalah saraf yang kesenggol dengan keras. Kita semua Sama seperti yang kalian lakukan tadi ya. otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf. Nah, itu gambar sel sarafnya. Itu yang ada di dalam tubuh kita. Jumlahnya bukan cuma satu ya, itu ada bermiliar-miliar. Pertama, kita mulai dari struktur baru kita dulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya yang akan menuju ke akhir-akhir ilmu outdoor ataupun outdoor. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya dari organ ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui bagian sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang disebut teus dan suatu organ yang ada di sifat dendrit yang melakukan hubungan dan penularan dari sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama mielin yang membantu dalam kecepatan produksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak produksi listrik di badan kita bisa mencapai 100 Sambil buat ya, apa yang ini kalian sudah. Kita sudah mendapatkan data dari struktur sel syaraf. Tapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya? Otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak di awal melalui suatu mekanisme korteks. Otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang berperan jawab untuk menyalakan juga. Di dalam syaraf ada beberapa kabel otak. Di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara sel syaraf lain ada celah yang bernama sinaps. Jadi, ada syaraf yang merupakan jenis sendiri akan diterima oleh dendrit dari sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam produksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf lainnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dilakukan dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan listrik untuk bertanggung jawab dalam gerakan jempol. Alhasil, jempolnya pun berhasil dikerjakan melalui gerak. Ini ya, videonya. Nah, dari video itu kira-kira pertanyaan apa yang itu ya, yang apa maksud sinapsis tadi ya? Sinapsis itu ada ujung-ujung sel saraf yang baku ketemu, ya baku ketemu dengan sel saraf lainnya. Nah, itulah yang Bapak bilang tadi, kalau kalian semakin banyak, semakin rutin belajar, sinapsis itu akan semakin terhubung, ya. Semakin banyak yang terhubung, akhirnya dia akan memperlancar impuls atau rangsangan di otak kita ya. Nah, itulah dibilangnya otaknya itu yang anak-anak yang cerdas itu otaknya encer karena sinapsisnya banyak yang terhubung. Nah, jadi impulsnya jalan itu lancar ya. Nah, coba dari video tadi, kira-kira apa yang perumusan masalah yang bisa timbul? Pertanyaan hipotetik apa yang bisa kalian buat? Ya, siapa dulu? Tadi dulu ya, coba tadi. Mengapa kita bisa merasakan sakit ketika sisi kita terbentuk? Masih keras suaranya. Mengapa kita bisa merasakan sakit ketika sisi kita terbentuk? Yang pertama itu, mengapa kita bisa merasakan sakit ketika siku kita terbentuk? Kira-kira kenapa itu ya? Nah, itu yang akan kita cari hari ini ya. Terus, siapa lagi yang lain? Siapa? Siapa? Akbar ya? Akbar, coba Akbar. Bagaimana proses menjalarnya rasa sakit yang kita alami pada tubuh kita? Nah, bagaimana proses menjalarnya rasa sakit yang kita alami ya? Bagaimana prosesnya? Sehingga kita bisa merasakan sakit.
Ya, itu ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kita tampung dulu itu. Baru ada 2. Siapa lagi? Saya Pak. Siapa? Saya, Vivi Pak. ya. Apa saja bagian-bagian dari sel saraf? Apa saja bagian-bagian dari sel saraf? Ya, sudah mengaitkan dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi dia pertanyaannya. Terus, ya itu kita akan jawab semua nanti di pembelajaran kita ya. Apa lagi? Saya Pak, Ya, silakan. apa penyebab listrik dan dapat mengalir pada jaringan saraf kita? Apa penyebab listrik dapat mengalir? pada jaringan saraf kita? Nah, apa penyebab listrik dapat mengalir pada jaringan saraf kita ya? Terus apa lagi? Saya Pak. Apa saja ciri-ciri dan fungsi dan bagian-bagian sel saraf? Apa saja ciri-ciri dan fungsi dari bagian sel saraf? Nah itu ya. Sudah ada 5 pertanyaan. Bapak kira cukup lah? Cukup ya Mas Yara ya? Cukup ya. Nah itu yang akan kita cari hari ini ya. Nanti itu dari 5 pertanyaan itu kita akan fokuskan ke beberapa pertanyaan untuk kita jawab di LKPD nanti ya. Oke? Oke ya. Sekarang waktunya membagi kelompok ya, duduk berdasarkan kelompoknya. Ini ya kelompoknya yang sudah Bapak buat. Nah, kelompok 1 itu ada Ayu Indira, Ahmad, Adi Fakir, Mufadil. Di kelompok 2 ada Husnul, Adrian, Alif Mufid, dan Herman. Kelompok 3 ada Nur Hikmah, Muriski, Muhtalib, dan Ridi Rafifni. Kelompok 4 Aziza. Itu ada Aziza, Akbar, Rasti, dan Muh Ramadan. Ini sudah duduk di berdasarkan kelompoknya. Oke, sekarang ini ada LKPD. Tolong perwakilan kelompoknya ambil LKPD yang sini. Itu ada yang fotokopian ya. Kelompok ini coba yang fotokopian mana? Saya gambar yang berwarna gambarnya. Nah, sekarang nah, tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat tadi, pertanyaan-pertanyaan yang buat tadi kita akan rangkum ya. Beberapa pertanyaan itu kita akan tuliskan pada LK. Sekarang perhatikan dulu, Bapak mau menjelaskan apa yang kalian lakukan di LKPD. Coba perhatikan dulu ya. Nah, yang pertama itu seperti biasa, tulis ya nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Kalian kelompok berapa tadi ditulis. Terus nama-nama anggotanya ya. Tulis. Terus coba baca itu petunjuk belajarnya. Baca petunjuk belajarnya ya. Nah, terus yang langkah D. Nah, di sini buat pertanyaan hipotetik. Pertanyaan hipotetik tadi yang ada keterkaitannya dengan tujuan pembelajaran kita tadi yang 2 itu ya. Nah, terus nanti kalian pilih dari 5 yang sudah teman-teman kalian buat itu, ya. Terus yang B. Nah, di sini kalian melakukan pendidikan melalui kajian literatur dan diskusi. Di situ ada gambar sel saraf. Gambar sel saraf. Nah, kalian disuruh mengidentifikasi kalau gambar yang misalnya ini A, ini gambar apa ini? Tuliskan namanya di situ ya. Gambar A namanya apa? Tuliskan. Terus ya, gambar B namanya apa? Dituliskan ya. Nah, kalian bisa menggunakan HP kalian, gawai kalian ya. Mencari informasi di internet atau buku-buku IPA kelas 9 itu ya. Terus yang kedua, di situ ada tabel ya. Ada tabel, kalian lengkapi. Nah, di situ ada kan sudah ada bagian sel saraf, di situ ada deskripsinya. Deskripsi itu adalah ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari contohnya apa yang dendrit itu ciri-cirinya apa. Terus bagian fungsi dituliskan fungsinya itu apa ya. Fungsinya apa. Nah, itu juga bisa cari di internet atau buku. Nah, diskusikan itu sudah betul atau tidak ya. Diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, nanti pada saat diskusi dan melakukan kajian literatur, Bapak sambil nilai ya. Nilai keterampilannya di situ ya. Terus yang terakhir, nah di terakhir ini
ada pertanyaan apa yang menyebabkan impuls listrik dapat berlahir. Nah, dari video tadi ya, dari video tadi atau dari internet nanti kalian cari apa jawabannya ya. Terus yang keempat, kalian membuat ini kelompok satu apa? Dulu biar masih dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu nanti baru silakan diskusi ya. Yang keempat, kalian membuat kesimpulan berdasarkan apa yang kalian dapatkan ya. Apa yang kalian dapatkan pada saat melakukan kajian literatur berdasarkan arahan dari LKPD. Sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Ada yang berkembang semua ya? Bagus, pintar-pintar semua. Oke ya. Nah sekarang silakan kerjakan waktunya 20 menit. 20 menit. Jadi saling kerjasama supaya cepat selesainya ya. Saling kerjasama sambil Bapak nilai ini. Sambil Bapak nilai sebentar ya. Kerjasamanya. Bagaimana cara mencari informasinya. Ini pertanyaan ini Pak. Nah, nanti kita ya, bikin 3 saja di situ ya, yang sesuai dengan yang terkait dengan video pelajaran tadi. Ya. Lakukan step by step dulu ya. Teruskan dulu pertanyaan hipotetiknya, baru ke langkah yang kedua. Ayo cepat-cepat, kerjasama supaya cepat ya, kerjasama. Saling bagi tugas, Mana HP-nya? Gunakan HP-nya, jangan dianggurin. Sama yang kayak tangannya macam apa itu dianggurin karena kita berjauhan. Jadi HP kalian jangan dianggurin ya. Tapi digunakan untuk belajar. Ribi kenapa? Tidak cepat kenal. Jam berapa? Jam 8. Kenapa kayak ngantuk terus? Itu bukunya dipotong nanti ya. Buku itu saraf kuman. Ya, perhatikan kesehatannya juga ya. Jaga kesehatan tak. Itu contoh paling kecil itu kebersihan kuku ya. Tetap pelihara kuku panjang-panjang ya. Pakai mencakar menjadi kucing. Dipotong nanti ya, gitu ya. Terus supaya pada saat makan kumannya tidak ikut masuk ya ke tubuh kalian.
Nodus. Semuanya bekerja ya. Ini yang katakan dia. Pertanyaan rumusan masalah itu yang mengarahkan apa yang kamu inginkan ya. Cari di internet ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang bingung? Bisa juga. HP-nya jangan dipakai buat chat pacarnya saja ya. Udah jauh-jauh semua. Ya, 15 menit lagi ya. Kerjasama supaya cepat selesai.
Atau jangan-jangan chat percaya? Iya Ji. Kalau bahas-bahas pacar semangat ya. Semangat 45. Baiknya itu semangat itu juga diterapkan pada saat kalian belajar ya. Boleh pacaran, yang penting pacaran yang sehat. Jadikan pacar itu sebagai motivasi untuk belajar ya. Saling membantu proses pulang di rumah misalnya. Belajar belajar. Kenapa Herman? Itu Herman Pak. Kenapa? Pusing ya Herman itu. Kenapa pusing? Kenapa pusing? Apa ini yang lucu? Kenapa Herman? Waktunya memang ya, kalau ada pesta kita bisa makan banyak. Iya Pak. Ada Pak, seminggu minum susu kemarin Pak. Minum susu kemarin. Sekali. Buat ada DPR lagi ya? Semuanya menjadi anggota DPR di sini. Anggota KPK yang tangkap anggota DPR yang korupsi ya. Jangan jadi KPK itu. Aku sama KPK dengan DPR sokok. Wah, ini sudah tidak boleh ya. Kalau jadi anggota DPR itu anggota DPR yang bersih, yang jujur, ya. Jadi ya, dalam belajar itu tidak boleh selalu tegang. Harus sekali ketawa supaya Anda tegang terus, nanti tegang terus, ya. Tapi juga jangan ketawa kalau ya ketawa setiap ada orang lewat ketawa terus, jadi kenal ketawa terus, disangkanya orang gila, ya. Oke, lanjutkan kerjanya. Ada masalah? Belum ada. Sudah selesai belum? Pak. Sudah segini. Sudah segini. Ini sudah datang sampai nomor berapa? Nomor 1. Udah masih banyak ya. Berarti yang supaya cepat ya. Kerjasama. Ada yang cari ini, ada yang cari nomor 1, ada yang cari nomor 2. Supaya tinggal dituliskan. Daerah apa sih? Sama itu.
Jawaban. Itu Pak ada yang terjawab. Ya. Bukan Ada dia. Ada di buku ya. Pintar mana? Jangan. Ini tadi yang dapat ini. Mana yang berapa? Oh, aman jam tadi yang ini. Oh yang siapa? Mereka. Oh, yang ada untuk ya. Ini di bawah ya. Pak. Apa ya? Kalau mau lihat video juga nggak apa-apa ya. Silakan. Jangan lama-lama ya. Aku lagi sini. Ya. Kenapa yuk? Kenapa yuk? Ada yang cerita nggak? Oh iya. Oh. Ini dari pijit-pijit kapan ini? Ya, ini Sekarang dari mana? Gaji. Iya Pak. berapa Anda? Akbar, bagaimana? Enggak, cuma tidurnya Pak. Bagaimana boleh ya kalau belajar ya? Jangan bagaimana main game terus. Diatur waktunya main game. Kalau sudah main game itu pasti di depan HP terus itu. Telepon tadi Pak. Hah? Teleponan. Berarti yang benar. Boleh teleponan ya, asal diatur waktunya. Paling lama 10 menit lah. Sisanya pakai belajar. Mantap ayo kembang lagi di tim kita Nah itu ada di Google itu ada fitur ya. Kalian tinggal bacakan dan ucapkan. Nah, bisa dicari itu. Bisa langsung mencari dia. ya bisa besok paling ini. Penyebabnya kan? Kita bisa bilang Tinggal 5 menit lagi ya. Segera ini bisa. Badannya begitu. Oh iya. Ideal. kok bisa Tapi mana sih sesi debat? Sehat nih. Oh. Sehat kita ya. Sehat Mbak. Ini sesi bola. Itu di grup kemarin cuma berapa orang ya? Ada 10 orang itu. Kalian kan 16. Cuma 10 orang yang merespon Bapak itu. Nada Yang lain kemana? Nada tahu siapa? Saya bisa malu. Saya pilih saja. Walaupun itu besar, Gak ada kotanya. Ada pakai dia saja. Dilihat saja. Kenapa dia direspon Bapak? di pasar tidak ada takut Pak. Masa ada kotanya?
Kalau main game ada datanya. Ada kalau dia spot. Di hotspot. Nah itu grup itu fungsinya itu ya. Kalau ada materi yang ini bakal berikan, kirim di situ kalian tinggal download. Jadi gampang. Jangan emosi ya. Harus senyum. Oke, baca dulu ya. Maksudnya coba gimana Nanti ya kalau sudah selesai ini, nanti kalian apa? Lagi 4 menit. Ini kelompok hasil. Nah nanti ya pada saat nanti di LKPD kan ada nanti masing-masing kelompok supaya tidak lama ya oke kita cuma 20 menit dari saya lama nanti misalnya di kelompok 4 bacakan ya hasilnya yang nomor 1 ya kelompok 2 nanti bacakan nomor 3 gitu ya dibagi-bagi tugas ya supaya waktunya cepat ya nanti itu kalau ada yang beda nanti ya misalnya apa yang ditampilkan kelompok 1 misalnya beda dengan jawaban kalian disampaikan ya. Nah perbedaan saya di sini Pak gitu ya sama teman-temannya ya. Nah, silakan lanjut. Pak, sisa 2 menit. Boleh ya, nggak boleh memanggil teman dengan nama-nama yang selain namanya. Itu salah satu tindakan bully. Kita tidak boleh ya melakukan tindakan bully ya. Jangan melakukan tindakan bully. Sekolah ini tidak boleh muncul tindakan bully. Ya. Ada ya, ya Pak. Ada insinyur yang bully. Sudah. Sisa sudah selesai kan? Memang dia bisa kalau dia rajin. Pak. 3. Pak, berapa sih? 4. Enggak, biar itu di situ. Nah, waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Nah, yang tampil sekarang duluan, siapa yang mau duluan pertama? Bacakan, membacakan berurutan ya, berurutan. Membacakan masalah yang pertama dulu. Pak, yang mau sebelum saya. Ini kelompok coba kelompok 2 dulu ya, bisa? Kelompok 2. Yang bagian bacakan pertanyaannya ya, terus jawabannya ya. Bacakan pertanyaan yang kamu buat, terus jawabannya. Firman itu semangat. Semangat teman. Siapa yang bisa? Di kelompok 2. Satu orang saya perwakilannya saja ya. Perwakilannya saja.
ini ya, yang satu ya. Perwakilan kelompok yang baca. Oke, kelompok 2 silakan, siapa yang perwakilannya? Silakan di depan. Itu ya, tidak kan? Yang mana? Yuk, ini satu, baca jawabannya ya. Itu saja ya. Ya. Ya, bisa nama kelompoknya nanti. Bacakan nama kelompoknya berdiri ya. Yang dikatakan namanya. Itu beda Pak. Bisa boleh soalnya. Ya. Jadi, kalian kalau ada pertanyaan nanti saya sampaikan di bawah kelompok. Nah, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa saja bagian-bagian dari filsafat? Jawabannya Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempertanyakan apa saja bagian-bagian dari filsafat? Jawabannya A. Nama kelompoknya siapa? Herman. Yang mana Herman? Berdiri dulu. Herman. Adrian. Kusnul. Alif. Lucu lagi ya. Silakan. Apa saja bagian-bagian dari filsafat? Apa yang kamu dapat di situ? A. Istisel. Apa di lihat perhatikan yang lain ya. B. Karena sama. D. Badan sel. E. Dada. C. Absorb. F. Tabel kinetik. G. Meaning. Sudah. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Coba. Ada yang beda nggak sama teman-temannya? Berapa? Apa yang salah? Yang ada yang salah? Coba. D itu badan sel. Sedangkan ini coba apa? Salah baca ya, salah baca. Tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 4 ya. Ya, nomor 2. Ya, nomor 2-nya. Oke, siapa yang mau pilih? Mari ya. Ya, mau. Perkenalkan yang lupa. Nama matanya perkenalkan nomor mana ya? Ya, teman yang lain perhatikan atau ada yang beda nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami sebagai nama kelompok 4, nama anggota Parmendi, Asisa Halim, Muhammad Ramadan, Rasul. Berdasarkan tabel ini, hasil yang kami dapatkan sebagai berikut. Nomor 1, genre, deskripsi, benjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Fungsi menerima nukleus dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Nomor 2, badan sel
Deskripsi di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Fungsi meneruskan impuls dendrit ke akson. Deskripsi penonjolan pada sel berbentuk panjang sitoplasma. Fungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel lainnya. Melin selubung lemak berlapis-lapis dihasilkan oleh sel uat. Fungsi mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Nedus dan rantier. Fungsi deskripsi darah akson terbuka yang tidak diselubungi melin. Fungsi tempat terjadinya tarik menarik muatan listrik di membran sel saraf. Ya. Terima kasih. Ada yang ditanyakan nggak dari kelompok lain kira-kira? Sama? Sama semua ya? Oke, ya silakan. Kita dulu kelompok 4. Terima kasih ya kelompok 4. Kelompok lagi. Terus nomor 3 kelompok 3 silakan ya kelompok 3. Siapa yang mewakilinya? Tali. Oke, silakan Tali. Masukkan suaranya supaya jelas namanya kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Sama kelompok 3, kelompok Khalid, Reski, Hikmah, Ibnu Fitni. Apa yang menyebabkan impuls listrik dapat mengalir pada sel-sel saraf? Jaringan saraf tersebar di seluruh tubuh sebagai jaringan komunikasi yang terintegrasi secara anatomis. Susunan saraf dibagi dalam susunan saraf sehat yang terdiri atas otak dan medula spinalis. Oke, terima kasih. Oke, ada yang beda enggak? Beda ya? Ya, coba kelompok. Nah, dari kelompok 4 dulu ya. Di kelompok 4 ada kelompok 4. Oh itu dulu, coba dulu ya dari kelompok 4. Kenapa kelompok 4? Jawabannya berbeda. Apa jawabannya kalian situ? Ya biar saya yang bacakan. Jika ada rangsangan dari luar ataupun pada saat kotor sedang berpikir, impuls listrik atau rangsangan dapat mengalir karena adanya potensial aksi atau beda potensial yang ini aliran ion positif dengan negatif pada membran sel saraf. Itu ya ketika ada, coba kita lihat dulu. Ketika ada rangsangan dari luar ataupun pada saat otot sedang berpikir, impuls listrik atau rangsangan dapat mengalir karena adanya potensial aksi atau beda potensial, yakni aliran ion positif dan negatif pada membran sel ya. Nah, itu dari kelompok dari jawaban dari kelompok 4. Bagaimana kelompok 1? Sama dengan kelompok 4 ya. Nah, itu ada perbedaan ya. Tidak apa-apa, perbedaan itu wajar ya. Nah itu sudah kita bahas ya. Nah selanjutnya
kelompok 1 menyampaikan kesimpulannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nama anggota Ayandira, Direktur Palat, Muhammad Fadil, Ahmad. Sel saraf terdiri dari dendrit yang berfungsi menerima dan mengantar rangsangan dari badan sel. Badan sel berfungsi meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Akson berfungsi mengantarkan rangsangan dari badan sel ke efektor yang yakini sel kelenjar dan otot. Dukung ini berfungsi melindungi akson dan sel sekuan dari kerusakan serta mempercepat pengantaran impuls rangsangan. Sel sekuan berfungsi mempercepat laju impuls dan memberikan nutrisi pada akson. Nodus radial berfungsi mempercepat impuls saraf. Ya, kesimpulannya terima kasih. Ada perbedaan enggak? Ada kelompok lain? Sama? Sama ya, sudah ya. Jadi, terima kasih ya sudah menampilkan hasil pengajian yang sudah melakukan presentasi ya. Selamat dulu. Oke, sekarang waktunya melakukan refleksi. Ada kesulitan enggak tadi? Tidak ada. Tapi aman saja yang bisa menggunakan gawainya ya. Oke, nah bagaimana perasaannya? Baik, setelah belajar ini senang, atau sedih atau bagaimana? Senang ya? Ya, senang. Oke, terima kasih ya. Nah, mari kita bahas yang LKPD-nya. Tadi kan sudah buat pertanyaan inisiatif, pertanyaan itu kita jawab melalui kajian literatur. Nah, yang pertama itu apa bagian-bagian dari sel saraf ya? Mana yang kita? Nah, ada yang namanya sel saraf itu terdiri dari dendrit, badan sel, akson atau neurit, terus myelin, nodus rangkaian, nodus ujung, apa lagi? Nodus atau myelin. Nah, itu ya, yang dendrit itu yang pendek-pendek di pada badan sel. Nah, yang panjang ini dari badan sel menuju ke sel saraf lainnya itu namanya akson. Terus ada namanya inti sel. Inti sel ini di dalam badan sel. Nah, fungsinya sudah kamu jabarkan ya. Sudah kalian jabarkan di situ fungsinya, deskripsinya bagaimana, kalian sudah jabarkan dengan betul. Jadi Bapak dengar ya. Untuk lebih memahaminya, di sini Bapak ada video. Ada video ya. Videonya diamati ya. Silakan. Ini materi tentang kelistrikan pada saraf. Kelistrikan pada sel saraf manusia. Selain pada kasus ternyata tubuh kita juga dialirkan listrik khususnya pada syaraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Bidang yang khusus mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia disebut dengan biolistrik. Tekanan pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan, seperti listrik pada rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik. Tahukah kamu bagaimana sih cara sel saraf menghantarkan impuls listrik? Lalu bagaimana pula keadaan sel saraf saat tidak menghantarkan listrik? Maka mengandung di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat saling kaitan dengan sendirinya. Karena ada pemisah
jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Perhatikan gambar dan transfer berikut ini. Saat sel-sel tidak mendapatkan impuls, mengeluarkan positif dan hapus mengikuti bagian luar membran sel. Pada kondisi tersebut, membran sel bagian luar bermuatan listrik positif, sedangkan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Oke, perhatikan gambar sel saraf berikut ini. Saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Kemudian neurotransmitter mengakibatkan muatan positif dan hapus masuk ke dalam sel saraf. Lalu, fase selanjutnya, saat muatan positif dan hapus masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Nah, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol gerakan. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima pada indera. Rangsangan ini disebut dengan impuls. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau dendrit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat bagian tambahan berupa selubung mielin. Nah, mielin ini sebetulnya bukan bagian dari sel saraf, tetapi terdiri dari sel pembentuk mielin yang berfungsi untuk menyelubungi akson. Berdasarkan keberadaan mielin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang terselubung mielin dan neuron yang tidak terselubung mielin. Masih ingatkah kamu bagian-bagian dari sel saraf dan fungsi-fungsinya? Nah, jika kamu lupa, perhatikan penjelasan berikut ini. Bagian sel saraf pertama yaitu dendrit. Itu berupa menonjol pada sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Fungsi dari impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Kemudian bagian sel saraf yang kedua adalah badan sel. Di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasma mengandung organ darah sel seperti mitokondria, ribosom, dan Golgi dan retikul endoplasma. Khusus dari sel saraf yang disebut badan sel. Fungsinya yaitu meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Kemudian bagian sel saraf yang ketiga yaitu akson atau neuron. Ini berupa menonjol badan sel juga berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu sel saraf hanya memiliki 1 akson. Ujung akhir akson disebut dengan terminal akson. Terminal ini memiliki beberapa kecabangan dan bonggol. Pada bonggol inilah akan dilepaskan neurotransmitter yang disebut sebagai bonggol sinaptik. Fungsi dari akson atau ini yaitu meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain, atau ke sel otot, atau ke sel lainnya. Nah, pada bonggol sinaptik tadi terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lainnya, atau sel saraf dengan sel otot, dan sel keluar menggunakan neurotransmitter tadi. Lalu ada bagian sel saraf tadi yaitu mielin. Ini berupa selubung lemah berlapis dihasilkan oleh sel sel. Lapisan lemah mielin tembus oleh kemudian yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian akson. Fungsi dari mielin ini mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya lonjakan ingatan. Kemudian bagian
badan sel semakin berakhir yaitu modus akhir. Inilah suatu kita yang tidak disembunyikan. Fungsinya yaitu sebagai tempat terjadinya parabola muatan listrik di dalam membran sel saraf. Nah, pada itulah tadi penjelasan mengenai kelistrikan pada sel saraf manusia. Jika kalian sudah Begini nih. Ya. kemudian kalian bisa teruskan. Lalu, Itu ya. kalian share ke sosial media yang kalian kalian dan aktifkan tombol notification-nya agar kalian selalu update video-video terbaru dan materi terbaru dari update. Ya, nah ini ya, kembali lagi ke kelas 2. Manusia itu memiliki 5 alat indera. Ya, apa yang bisa sebutkan? Alat indera ya. Alat indera. Lima itu namanya reseptor ya. Nah, itu yang akan misalnya kita digigit nyamuk otomatis. Nah, nyamuk itu memberikan rangsangan pada kita ya, rangsangan berupa rasa sakit, rasa gatal ya. Nah, itu akan dibawa diteruskan melalui saraf, sel saraf ya. Ada namanya saraf. Ini ya. Dari gambar saraf. Nah, ini yang kembali dulu. Di sini ada namanya dendrit, badan sel, nukleus, neurin, atau akson, modus raffian, sinapsis. Dan fungsi-fungsinya itu sudah kalian jawab tadi ya. Nah, itu bagian sel saraf. Nah, ini tadi yang Bapak bilang, ada namanya saraf sensorik. Nah, ini berada di ujung-ujung alat indera kalian. Dia mensensor. Misalnya tadi nyamuk ya, nyamuk yang menggigit itu akan memberikan rangsangan berupa rasa sakit atau rasa gatal. Nah, dia mengantarkan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu ada berapa? Di kelas 2 kemarin. Ada berapa ini? Ada 2 ya. Nah, otak dan sumsum tulang belakang itu namanya sistem saraf pusat. Nah, ini impuls tadi dibawa ke otak, ya, dibawa ke otak untuk diterjemahkan di otak. Apa yang akan kita lakukan kalau kita merasa gatal? Kira-kira apa yang dilakukan? Digaruk ya. Nah, terus yang dari otak tadi, otak memerintahkan tangan kanan bisa, misalnya tangan kiri kita ya digigit nyamuk. Nah, jadi rasa tadi dibawa ke otak, terus otak memerintahkan tangan kanan untuk menggaruknya melalui saraf. Nah, dibawa oleh saraf motorik ya, dibawa oleh saraf motorik ke tangan kanan tadi yang menyuruh kita menggaruk. Nah, ada namanya saraf penghubung. Nah, ini nih saraf penghubung yang menghubungkan antara sensorik dan motorik ya di sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak di mana? Bukan di sini. Bukan ya, sini ya. Bukan ya. Ya. Itu mekanisme jalannya impuls. Coba kalian lihat di video tadi ya. Nah, coba sekarang kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Satu orang menyebutkan apa yang sudah kita pelajari. Coba ayo, apa yang kita pelajari hari ini tadi? Yuk. Kita sudah belajar tentang sel saraf, Pak. Sel saraf, terus bagian-bagian sel saraf, terus ciri-ciri sel saraf. Terus apa lagi? Yang lain? Fungsi sel saraf. Terus bagaimana mekanismenya ya? Yang sudah kita pelajari. Saya tahu, siapa coba sebutkan bagian-bagian sel saraf? Ya, coba. Apa ya? Bagiannya badan sel,
Badan sel, inti sel, sel, dendrit, akson, rangkaian bagian-bagian sel. Ada yang menambahkan? Tombol inaktif Pak. Apa? Tombol inaktif. Tombol inaktif. Oke ya, itu bagian-bagian sel saraf. Nah sekarang fungsinya, coba Bapak fungsinya dendrit apa? Ini, pipi. Fungsinya dendrit. Dari tadi Bapak lihat pengalaman, makanya Bapak tanya ya. Apa fungsinya dendrit? Menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke Badan sel. badan sel. Terus akson, siapa? Coba. Ya, Aziza. Meneruskan impuls dari badan sel saraf ke saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Itu ya. Akson tadi ya. Terus coba badan sel, siapa? Siapa badan sel? Ya. Meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Ya. Nodus Ampere siapa? Coba. Ya. Dari kekuatan listrik di membran sel saraf. Sempat terjadi tarik-tarik kekuatan listrik di membran sel. Jadi itu ya, kita sudah belajar tentang apa itu sel saraf, bagian-bagian sel saraf, terus fungsi dan deskripsinya. Dan bagaimana mekanismenya atau bagaimana fungsi dari sel saraf itu apa? Terlistrikan pada sel saraf. Itu semuanya kita pelajari ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dah sebelumnya? Tahu dari video tadi, dari penyampaian Bapak, dari penyampaian berbeda, ada yang ditanyakan dah? Tidak ada ya? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham berarti sudah siap ya? Dicek sudah paham atau tidak melalui kuis ya. Nah sekarang tutup bukunya semua. Tutup bukunya. Tutup bukunya. Siapkan kertas 1 lembar. Tutup bukunya, ya. Tutup catatannya. Siapkan kertas 1 lembar. Sudah? Sudah ya? Oke, sekarang punya kuis. Ayo. Nah, ada 2 nomor kuisnya ya, ada 2 nomor. Nah, ini nomor 1. Kelihatan nggak gambarnya? Sedikit ya. Oke. Ini materinya Bapak kirim juga di WA kemarin ya. Perhatikan gambar struktur sel saraf di bawah ini. Akson dendrit dan sel ditunjukkan oleh nomor berapa? Yang mana akson, yang mana dendrit, yang mana sel swan? Nomor berapa dia? Tulis opsinya saja ya, A, B, C atau D. Tidak usah tulis soalnya, tidak usah tulis ini ya. Tulis A, B atau C saja ya. Yang mana akson, yang mana dendrit, yang mana sel swan? Sudah ini pas sudah. Tulis namanya ya, tulis nama dan kelasnya. Oke, gerak. Lanjut ke nomor 2. Nah, oke. Di bawah ini yang merupakan jalannya rangsangan yang benar pada sel saraf adalah sudah. Cepat sekali ya. Paham ya? Oke, silakan dipukul yang sudah.
perwakilan kelompok itu. Coba balik ke tempatnya. Tidak ada yang menyelesaikan itu? Ya. Kerja sendiri itu? Ya. Oke, bagus ya. Jujur ya. Nah, di rumah kalian bisa tonton video ya. Ada yang tadi yang kamu pernah lihat, informasinya panjang itu, yang menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada syaraf ya. Bisa kalian pelajari di rumah ya. Pelajari di rumah. Nah itu situsnya di YouTube, Bapak kirim nanti ya lewat WhatsApp. Linknya. Ya linknya Bapak kirim lewat WhatsApp ya. Dipelajari ya. Ditonton. Main game. Saya pernah main. Iya. Nah, sekarang waktunya Bapak mengapresiasi kelompoknya yang aktif tadi ya, menjawabnya benar semua ya. Nah, Bapak lihat, Bapak mulai tadi Bapak jalan-jalan. Kelompok terbaik itu jatuh pada kelompok 4. Kelompok apa? Kelompok 4 ya. Ya, bukan berarti kelompok yang lain tidak bagus semua ya. Cuma dia lebih aktif di sini saling kerjasamanya ya. Bagus ya. Terus sekarang individual yang aktif ya, yang aktif di sini, yang bagus artinya. Kira-kira jatuh pada siapa ya? Ya, berdasarkan poin di sini jatuh kepada Akbar. Jadi itu ya. Terima kasih ya. Hari ini sudah mencoba pembelajaran dengan baik. Boleh ada yang bertingkah aneh di kelas ya. Semuanya belajarnya baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah selanjutnya kita akan belajar di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kira-kira ada yang tahu nggak belajar apa minggu depan? Besok ya. Nah besok kan ada Janifah lagi kira-kira masih nggak? Kira-kira belajar tentang apa? Teknologi listrik dan hewan penghasil listrik. Nanti materi Bapak kirim ya lewat WhatsApp. Dipelajari ya di rumah ya. Belajar dulu baru baca-baca bukunya ya. Jangan lupa belajar. Dan yang paling penting, ada yang paling penting dari semua yang terpenting. Jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan juga. Terus jangan lupa bahagia. Bahagia adalah sumber. Jangan menang terus. Kalau tidak bahagia, tidak mungkin kita bisa sehat ya. Ya, kalau jaga kemudian. Ya, rasanya. Makanya kalau lupa, ya bahagia ya. Oke, ya itu ya. Nah, terima kasih karena sudah melakukan pembelajaran, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekarang waktunya kita istirahat. Silakan kedua siapa yang sekarang yang menyanyi. Jangan terus. Gantian ya. Nah, tadi kalian kan sudah belajar papi. Siap gerak. Siap gerak. Terima kasih. Sebelum kita berdoa dulu ya. Kita menyudahi pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Silakan istirahat.